Kesuksesan ataupun kegagalan di masa lalu dapat menjadi sumber informasi dan hikmah untuk masa depan Anda. Itu pun jika Anda mau menggunakannya. Setiap orang memiliki naluri yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan. Dan tentunya berbeda-beda ketajaman nalurinya. Untuk dapat menentukan arah yang tepat, Anda harus memiliki tindakan positif dan keyakinan penuh atas apa yang dikerjakan atau apa yang akan mau dikerjakan. Misalnya, ini hanya contoh saja. Anda ingin membuat kafe karena Anda tahu dengan fakta sekarang banyak yang sudah capek kerja lalu menghabiskan waktu di layar sentuh. Jadi, ada cahaya momentum mulai bersinar karena saat ini banyak yang tidak sadar memegang petasan. Ketika petasan dalam diri mulai meledak, butuh sentuhan fisik, bahkan sedikit-sedikit manja, minta refresh melulu. Memang benar, agak rentan hati zaman sekarang, sangat ekspresif, tidak pandai mengendalikan kritikan, apalagi hujatan, sulit menerima. Banyak petasan, banyak ledakan. Jadi solusinya sering sekali ketemu teman, ngobrol, curhat, sambil melihat suasana adem, ramai, dengan menunjukkan keunggulan diri. Lalu Anda berencana membuat kafe, apalagi kafe jika didukung view yang bagus dan menunya berpenampilan unik. Karena orang sekarang suka banget foto upload di medsos. Itu malah bagus, bisa membuat teman medsosnya penasaran, juga ingin mengunjungi tempat Anda. Memang saat ini pertumbuhan viral sangat diminati di dalam pasar yang semakin kompetitif. Kita lanjut, ditambah lagi jika pegawainya menarik, makin oke tentunya. Lalu pegawai Anda harus ramah, dan yang paling penting mudah mengingat nama-nama pengunjung yang sudah pernah datang. Karena jika ada konsumen dipanggil namanya, itu akan membuat dirinya lebih berharga. Makanya terkadang kita datang ke kafe yang belum pernah dikunjungi, ada yang menanyakan mau pesan apa, atas nama siapa. Mengenai furnitur kursi, misalnya mungkin akan lebih enak ada busanya. Tipis nggak apa-apa, yang penting ada sentuhan lembut. Kalau busa ketebalan malah ngantuk, bisa menyebabkan bosan dan ingin segera pulang istirahat. Tinggi kursi sampai bau, karena muda-mudi saat ini multitasking, suka sekali saat ngobrol, apalagi sambil scroll layar sentuh dengan bersandar penuh, akan membuatnya lebih nyaman. Mengenai posisinya, pasti juga diperhatikan, ada meja besar dengan kursi banyak, ada meja kecil, kursi sedikit, ada jarak dekat meja satu dengan lainnya, ada pula jarak sedikit jauh meja satu dengan lainnya. Sedikit simple, tapi penting demi kenyamanan, karena manusia ada ekstrovert dan introvert, biar bisa memilih mana tempat duduk yang pas, karena manusia sangatlah perasa. Mengenai itu umum dan tidak umum, itu tergantung Anda, karena suasana dan tempat menentukan juga. Detail rinci dekorasi dan warna itu juga berpengaruh. Percaya atau tidak, meja kosong namun asbak dipenuhi puntung rokok, tidak segera dibersihkan bisa bahaya. Bahkan toilet jika tidak ada kacanya pun bisa loh membuat pengunjung tidak balik lagi. Lalu Anda mencari tempat strategis, dan kalau bisa tahu yang sering lewat orang muda-mudi atau tidak. Lalu tinggal Anda yakin atau tidak dengan keputusan Anda berikutnya. Jika pengunjung Anda puas atau bahkan beban berkurang setelah datang ke kafe Anda, apalagi jika mendapat kenalan baru di tempat kafe Anda, kemungkinan besar balik lagi, bahkan tidak perlu menunggu kesulut petasan. Kafe Anda bisa menjadi darling dia dan sudah menempel di pikiran bawah sadarnya. Bisa juga mengajak temannya untuk datang mengunjungi kafe Anda sebagai referensi yang bagus, karena kita masuk di era di mana konsumen ikut membantu memarketingkan usaha kita. Mengenai usaha primer, sekunder, tersier, tentu rencana, proses, serta cara intuisi menanggapi situasi berbeda-beda. Momentum waktu juga berbeda. Kesabaran dan modal juga ada di level tertentu. Karena semakin besar dan rumit masalahnya, maka semakin besar keuntungan yang didapat. Jika semuanya rencana, informasi cukup, langkah selanjutnya tindakan. Namun, jika keyakinan Anda kurang, maka bisa menghambat pelaksanaan dan gagal menjadi kenyataan. Seorang pemuda yang belum berpengalaman seringkali berjalan dengan penuh keyakinan di dalam mengambil keputusan, namun ternyata keliru menilai dinamika situasi di masa depan. Tidak apa-apa, semua orang pernah mengalami hal tersebut. Yang terpenting, bersyukur cepat keliru di usia muda dan segera belajar dari pengalaman. Memang benar, kita tidak bisa memastikan dengan pasti apa yang akan terjadi ke depan. Tapi, kita harus menerima
Keputusan ke depan bisa berhasil atau gagal berkaitan dengan seberapa kita fokus pada peningkatan kualitas di masa kini. Bukankah begitu? Usaha memang sudah didesain, tidak hanya seperti melempar sebuah dadu. Jika usaha hanya main feeling saja, berapa lama umurnya? Kita lanjut ya. Sebelum seseorang mengambil sebuah keputusan, mereka melalui suatu proses pengalaman agar besar kemungkinan keputusannya berhasil. Itulah sebabnya pengalaman sangatlah penting untuk menentukan arah yang efektif. Dan dibalik keputusan yang tepat, seseorang harus dapat melihat fakta-fakta secara realistis dan objektif. Jika Anda tidak membuka mata lebar-lebar, Anda tidak menaruh emosi ke posisi netral, Anda akan sempoyongan di tengah jalan. Pengusaha yang sukses pasti cukup objektif untuk meminimalisir mana yang fakta, mana yang ilusi. Mereka mengerti bahwa menipu diri sendiri dapat menghambat tujuannya dan merugikan dirinya. Karena mereka tahu bahwa penyesuaian tindakan yang terbesar ada pada penyesuaian keuangan, operasional, pembangunan, pengelolaan, periklanan, dan lain-lain. Karena itu akan menjungkir balikkan anggaran. Terkadang sulit memang untuk menyeimbangkan optimisme dengan realitas, naluri dengan perencanaan, keyakinan dengan fakta. Namun, itulah syarat yang efektif sebagai arah pengambilan keputusan Anda. Selamat mengambil keputusan yang tepat. Tunggu dulu, itu kalau punya modal. Kalau karyawan bagaimana? Kan modal masih pas-pasan. Oke, kita ngopi dulu. Lanjut di video setelah ini.